Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tutorial tentang Amazon SageMaker CI/CD. Tutorial yang saya bawakan kali ini, sebagian besar atau mungkin hampir semuanya, itu diambil dari buku ini, Automated Machine Learning on AWS, oleh Trenton Potgieter. Saya sarankan untuk teman-teman apabila ingin mempelajari lebih dalam lagi buku ini, buku yang bagus. Oke, pipeline CI/CD yang biasa digunakan itu adalah seperti ini, dan ini yang akan saya bangun dalam tutorial ini. Jadi yang pertama tuh ada ML experiment, kemudian di situ ada fase continuous integration, dan ada continuous deployment. Nah, di ML experiment ini ada exploratory data analysis, ada kandidat algoritma, mungkin beberapa algoritma yang teman-teman pilih sesuai kasusnya, kemudian fase training dan fase evaluasi untuk setiap kandidat. Kemudian setelah ML eksperimen selesai, baru masuk ke continuous integration. Di sini hasil dari machine learning eksperimen adalah artifact, model artifacts build. Kemudian dari model artifact ini ingin kita otomasi dengan baik dengan data yang tadi digunakan atau dengan data yang baru. Seperti itu. Jadi ini di luar fase ML eksperimen. Nah, saya sarankan untuk fase yang awal-awal itu teman-teman yang fase ML eksperimen ini diselesaikan dulu. Misalkan sampai ketemu algoritmanya. Sudah yakin misalkan pilih random forest atau yang apa gitu dengan evaluasi yang bagus tentunya, karena yang fase CI dan CD ini itu sudah merupakan fase otomasi. Nah, kalau bisa yang ini diselesaikan dulu. Kemudian kita proses lagi datanya di data preprocessing, kemudian modelnya di training lagi. Nah, apa bedanya kandidat training dan model training? Kalau kandidat training ini, menurut pemahaman saya, itu diserahkan pada developer pembelajaran mesinnya. Masih bisa pilih-pilih, mungkin pakai support vector machine, pakai random forest, atau yang lain. Nah, sementara di sini, ini kita sudah fixkan saja, gitu. Yakin sudah pakai random forest, kemudian bisa lanjut atau pakai algoritma yang lain. Atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan AWS Autopilot supaya dia yang memilih algoritma terbaiknya. Pilihan ada di tangan teman-teman. Kemudian modelnya dievaluasi. Setelah nanti ada approval gitu, ya modelnya sudah bagus dari manajer misalnya. Kemudian baru modelnya tuh di-deploy. Model deployment, kemudian nanti akan ada sebuah endpoint dari SageMaker sendiri. Nanti endpoint-nya akan terus-menerus dimonitor, hasilnya bisa dilihat di S3 bucket, kemudian menghasilkan sebuah feedback. Nah, dari feedback ini kembali ke fase ML eksperimen. Apakah model yang saat ini ada di katakanlah lingkungan production masih relevan dengan performa yang diharapkan serta kasus yang ditangani. Oke, pada tutorial ini yang akan saya lakukan adalah membuat repository kode program menggunakan AWS Code Commit, kemudian mempersiapkan pipeline stack dan endpoint stack. Biasanya di tutorial yang lain saya menggunakan AWS Cloud Formation, tapi di sini saya akan menggunakan AWS Python CDK dan beberapa yang langsung main klik aja di GUI-nya supaya teman-teman bisa lebih enak melihatnya berdasarkan saran dari teman saya kemarin. Kemudian mendapatkan berkas artifak proses pembelajaran mesin. Setelah machine learning training sudah selesai, nanti artifaknya itu yang akan kita jalankan di pipeline stack dan endpoint stack. Sebenarnya yang endpoint stack ini hanya fokus pada endpoint pembelajaran mesin saja. Yang nomor 4 adalah menjalankan pipeline-nya. Jadi ketika nanti kita akan sama-sama melihat bahwa semua kebutuhan di AWS Code Commit itu sudah selesai di branch main dan branch model, maka pipeline-nya akan berjalan. Nanti di situ akan ada source, build, dan deploy secara umum.
Kemudian memberi persetujuan model pembelajaran mesin dan deployment ke production. Persetujuan ini maksudnya adalah manual approval. Saya asumsikan nanti akan ada orang gitu yang memberikan keputusan apakah model yang saat ini sudah selesai dilatih itu jadi lanjut ke production atau tidak, atau kembali ke fase yang sebelumnya. Kemudian kita akan menguji endpoint melalui fungsi lambda. Dan yang ketujuh adalah deploy ke API gateway. Si API gateway nanti akan memanggil fungsi lambda yang akan kita definisikan. Kemudian yang 8 adalah panggil dari postman. Nah, asumsinya setelah dipanggil dari postman bahwa kita sudah berhasil membangun sebuah pipeline pembelajaran mesin end to end. Oke, mari kita lanjut ke praktik. Oke, baik. Saya akan menggunakan CLI. Saya membuat repository kode program. Baik, selesai. Mari kita lihat di AWS-nya. Kemudian saya akan git clone repository tersebut. Ya, ternyata butuh username dan password. Kita akan dapatkan dari IAM console. Saya akan generate credential yang baru saja. Oke, ini sudah berhasil dan ada peringatan you appear to have cloned an empty repository, tapi nggak apa-apa karena memang repositorinya masih kosong. Oke, baik, kita akan menginstal AWS CDK, install npm dulu. Selesai, kemudian kita periksa CDK version. Ya, CDK sudah terinstall. Kemudian kita akan ekspor beberapa variabel yang dibutuhkan. Oke, ekspor variabel selesai. Alhamdulillah. Kemudian kita akan menginisialisasi CDK untuk Python. Oke, CDK untuk Python alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kiri, di folder Abalone CI/CD pipeline yang tadinya kosong, sudah kita populate dengan settingan default CDK Python. Di sini ada app.py, ada CDK JSON, kemudian ada requirements.txt dan berkas-berkas yang lain. Nanti berkas ini akan kita ubah secara berkala. Namun kalau teman-teman ikut tutorial ini, pastikan bahwa teman-teman sukses sampai di tahap ini. Langkah selanjutnya adalah kita commit semua perubahan yang ada di sini ke AWS Code Commit. Oke. Oke, proses commit selesai. Mari kita lihat di AWS Code Commit. Ya, di sini kita kembali lagi ke repositories, kemudian kita klik lagi. Nah, kode program kita sudah masuk di branch master. Branch master tadi sudah saya hapus, saya pindahkan ke branch main karena saya ingin ikut tutorial dari buku yang saya sebutkan tadi.
Baik, mari kita aktifkan lingkungannya. Kemudian kita akan menginstall beberapa library yang penting, seperti Boto3, baik, dan requirements.txt. Baik, library yang penting sudah diinstal. Selanjutnya saya akan mengambil kode program dari buku yang saya rujuk tadi di folder src-nya. Git clone. Oke, sudah selesai. Kemudian saya menyalin Abalone endpoint stack. Oke. Baik, saya di sini sudah menyalin dua berkas penting, yaitu build dan deploy di folder artifact scripts. Mari kita tinjau dulu kedua berkas yang tadi sudah kita salin. Pertama yang build. Build ini merupakan kode program yang fungsinya untuk membangun atau menangani berbagai proses pembelajaran mesin yang terjadi. Misalkan kita lihat di main-nya ini. Nah, kode program ini menerima beberapa argumen dari terminal. Jadi jika argumennya tersebut preproses, maka lanjut ke handle data. Jika argumennya to train, maka lanjut ke metode handle training, dan jika argumennya evaluate, lanjut ke handle evaluation. Misalkan kita lihat di handle data, ada di atas. Nah, metode handle data ini dan metode yang lain itu bukan metode penanganan data yang sebenarnya. Penanganan data yang sebenarnya nanti akan saya bahas ketika kita sudah masuk di SageMaker. Nah, metode ini lebih menjelaskan tentang sysops-nya, tentang lingkungan komputasi yang digunakan. Misalkan di sini ada processing resources dengan instance const1 dan instance tab-nya ml.m5.xlarge dengan volumenya adalah 30 GB. Kemudian ada stopping condition-nya dengan maximum runtime in second sejam. Kemudian ada image dari Docker yang nanti akan dibangun dan entry point-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga mendefinisikan alur masuknya data, misalkan dari S3 tempatnya di mana, ini ada di Docker-nya. Kemudian data type-nya apa dan input modenya seperti apa. Sama juga untuk yang processing output config. Nah, di handle training ini juga sama. Metode ini bukan metode penanganan pelatihan pembelajaran, model pembelajaran mesin yang sebenarnya, tapi lebih ke arah lingkungan komputasinya atau meta, yang informasi yang menjelaskan tentang properti pelatihan model pembelajaran mesin yang akan dilakukan. Misalkan seperti ini, ada training image, ada training input mode file, kemudian nama metriknya di sini dari buku yang saya baca menggunakan loss, kemudian MAE atau mean average error, kemudian ada validation loss dan validation MAE dengan IPO 200. Kemudian properti tentang masukan data dan luaran data. Sama, di sini juga mendefinisikan tentang instance type-nya yang akan digunakan, yaitu ML, M5, Xlarge. Tentu teman-teman jika ingin komputer yang lebih baik sehingga waktu komputasinya lebih sedikit, ini bisa ditingkatkan. Namun saya akan stick menggunakan yang ini supaya harganya tidak terlalu mahal. Nah, ini yang build. Nanti proses build ini akan dipanggil di AWS Code Build. Nah, kemudian ini ada deploy. Nah,
Di berkas deploy.py didefinisikan SageMaker client, pipeline name, model name, dan role ARN. Nah, pemanggilan fungsi-fungsi atau layanan AWS di sini menggunakan library Boto3, di mana dia adalah bawaan library dari AWS, dan kliennya di sini sudah didefinisikan SageMaker dan code pipeline. Yang code pipeline masih belum kelihatan karena kita masih belum deploy stack-nya. Nah, mari kita tinjau ke main-nya. Oke. Tahap ini mendefinisikan deployment build, di mana parameternya yang dibutuhkan adalah image URI-nya, Docker image-nya maksud saya, kemudian execution ID-nya, bucket name-nya di S3 nanti bisa dilihat, dan model URI-nya. Di setiap eksperimen pada AWS SageMaker yang menghasilkan model URI-nya bisa didapatkan. Kemudian ada execution role yang didapatkan melalui role underscore ARN. Nah, di AWS, role ini menjadi sangat penting karena mendefinisikan aksi-aksi apa saja yang boleh dilakukan oleh layanan AWS berdasarkan izin dari pengguna. Kemudian dibuat sebuah berkas dari code build yang nanti akan ditaruh di output dan params.json, dan ini adalah proses deploy. Oh iya, tadi ada satu berkas lagi yang perlu kita tinjau, yaitu Abalone CI/CD pipeline stack. Oh, ini belum diganti, bisa nanti. Abalone endpoint stack. Oke, ini adalah Python CDK dari sebuah endpoint. SageMaker endpoint, maksud saya, teman-teman jika tidak ingin menggunakan Python CDK untuk AWS, bisa menggunakan AWS CloudFormation. Toh nanti kalau misalkan pakai Python CDK seperti ini nanti akan diterjemahkan ke CloudFormation template juga. Misalkan di sini ada bucket name, kemudian nanti akan diisi bucket name-nya, dia yang akan ngisi, ada model URI dan CloudFormation model. Ini nanti akan diterjemahkan ke CloudFormation dan diisi secara otomatis. Endpoint yang nanti akan dibuat ketika model tersebut sudah dideploy itu menggunakan instance type ml.m5 large. Tentu jika teman-teman merasa ini kurang cepat bisa diubah ke yang lain. Kemudian di sini ada CSV content types-nya. Biasanya saya mengisi di sini application/json. Dan namanya adalah Abalone endpoint. Baik, itulah 3 berkas yang tadi sudah saya jelaskan. Mari kita lanjut tutorialnya. Baik, sekarang kita lihat lagi. Oke. Ya, tadi lupa ada yang belum disalin satu berkas lagi, yaitu Abalone CI/CD pipeline. Oops. Oke, baik, mari saya jelaskan dulu tentang Abalone CI/CD pipeline stack. Ini adalah pipeline pertama kita. Dia yang akan membuat code pipeline, code commit, dan code pipeline yang isinya tuh code commit, code build, dan code deploy. Dan juga manual approval. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri sih, karena emang panjang banget sampai 520 baris. Dan isinya tuh misalkan ini dari atas ada IAM role yang akan dibangun, kemudian ada code commit repository yang akan dibangun, ada model repo juga, ada pipeline bucket untuk S3. Semuanya akan dibuat. Nanti ini setelah disintesa gitu ya, atau di-compile akan diterjemahkan ke AWS CloudFormation. Kemudian ini juga ada perintah-perintah di code build apa saja. Misalkan ini dia setelah berhasil membuat Docker image,
berusaha login ke Amazon ECR, kemudian mengeluarkan perintah build, dimulai kapan, membangun dockernya juga, docker image, sampai selesai. Ini nanti akan lebih jelas kalau kita sudah bisa melihat di code pipeline atau di code build, lebih tepatnya per fase. Secara garis besar ini sih. Oke, ini adalah pipeline utama kita. Saya juga butuh menyalin app.py sebagai entry point dari aplikasi kita. Ada di src chapter 5 cdk app.py. Saya akan salin manualan saja. Oke, kemudian mari kita push lagi. Oke, baik. Mari kita tinjau app.py yang barusan saya salin. Ini adalah entry point kita, yaitu di sini sudah didefinisikan modelnya, namanya adalah balloon. Nama code commit repositorinya adalah balloon CI/CD pipeline dengan versi SDK seperti ini. Ini nanti akan di-compile dan di-sintesis. Nah, di sini ada dua pipeline utama. Yang pertama adalah endpoint stack, yang kedua adalah pipeline stack. Pipeline stack ini itu yang tadi sebelumnya disalin di sini. Nah, yang ini, yang panjang ini sampai 520 baris. Kemudian untuk yang endpoint stack itu ada di sini, yang khusus mengurusi endpoint. Ketika dua stack ini sudah berhasil dipanggil, kemudian dilakukan proses synth, hal ini akan menghasilkan AWS CloudFormation template. Kemudian akan dikasih pilihan apakah kita ingin mendeploy template tersebut atau tidak. Kalau dipilih ya gitu, maka nanti akan ke deploy semua sumber daya yang ada di sini. Mari kita coba. Saya menggunakan AWS Cloud9 untuk deploy rancangan kita tadi. Baik, mari kita buat environment. IDE, dan saya memilih instance yang paling kecil. Oke, create. Saya akan pause videonya sampai pembuatan lingkungan komputasi ini selesai. AWS Cloud9 sudah selesai dibuat. Coba saya buka. Oke, kita akan modifikasi sedikit di manage EC2 instance. Kemudian pilih ini, action, security, modify IAM role, dan saya pilih AWS EC2 role, update IAM role. Kenapa saya pilih role tersebut? Karena role tersebut memberikan administrator akses untuk EC2. Teman-teman dapat melakukan pengaturan tersebut di halaman IAM. Oke. Sekarang di terminal Cloud9. Ya, kita buka dulu code commit. Ya, kemudian saya akan clone. Alhamdulillah berhasil. Kita akan coba sintesis kode ini. Sebentar, saya lihat dulu. Artifacts. Oh, yang data belum masuk. Saya akan masukkan datanya.
Untuk data, teman-teman bisa meninjau lebih jauh tentang Ebelon data ini. Kira-kira bentuknya seperti ini. M 0,455 dan 15. Oke. Saya akan commit lagi supaya aman. Oke. Oke, mari kita coba. Baik, CDK bootstrapping sedang berlangsung. Di sini ada 12 item yang akan dibuat dan baru 8 yang selesai. Teman-teman juga bisa melihatnya di AWS CloudFormation. Nah, coba kita lihat bersama. Nah, di sini ada CDK toolkit yang barusan dibuat. Ada tulisan create in progress. Nah, kita bisa monitor di sini events yang terjadi apa saja yang barusan. Ada ya, create in progress. Kemudian resources yang sudah dibuat ternyata apa saja. Seperti ECR repository untuk storing Docker image, IAM role, IAM policy, dan yang lain. Termasuk staging bucket untuk S3 bucket. Baik, di sini sudah create complete untuk CDK toolkit. Kita kembali ke Cloud9. Ya, di sini juga sudah complete. Mari kita deploy pipeline yang tadi. Di sini diberikan daftar apa saja yang akan dibuat, cukup panjang dari pipeline yang kita buat. Maksud saya tuh yang ada di berkas ini. Iya, jadi hasil terjemahan berkas ini kalau misalkan dia di compile dan dimasukkan ke CDK, maka akan menghasilkan item-item ini. Nah, oke, kalau misalkan sudah puas, kita setujui saja. Yes. Oke. Pembuatan ini membutuhkan waktu. Sambil melihat progres yang terjadi, bisa kembali lagi ke CloudFormation. Stacks. Kemudian di sini ada Abelon CI/CD pipeline dan create in progress. Oke. Dan di sini ada event apa saja yang sedang terjadi. Kemudian ada resources baik yang sedang terjadi maupun yang sudah ada. Cukup banyak. Misalkan ada SageMaker build role, pipeline role, model repo, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa explore ini lebih dalam sendiri. Oke, videonya akan saya pause dulu sampai seluruh pembuatan sumber daya komputasi selesai. Oke, seluruh sumber daya komputasi telah selesai dibuat. Cukup banyak. Mari kita tinjau di code pipeline. Nah, ada pipeline baru yang sudah dibuat. Pipeline ini yang tadi saya maksud untuk diceritakan lebih lanjut. Jadi di sini ada 3 tahap besar. Lebih dari 3 ya. Ada source, build, approval, dan deploy. Ada 4. Kemudian yang tahap source itu ada 2, yaitu main source dan model source. Main source itu adalah arsitektur CDK yang tadi kita push.
Coba kita lihat isinya apa. Yaitu Abalone CI/CD pipeline. Nah, di sini kan ada artifak. Nah, ada data, yaitu data Abalone yang tadi, yang udah di-download. Kemudian ada scripts. Script ini ada build dan deploy. Nah, folder artifact inilah yang dibutuhkan di main source. Supaya lebih aman, maka satu repo itu diikutkan semua untuk yang branch main. Begitu. Makanya seluruh ini itu diikutkan semua, dibutuhkan semua. Karena perintah-perintah untuk bagaimana cara menghandle praproses data, cara menghandle training data, itu ada di build yang tadi. Oke, kita refresh lagi. Ada di build.py. Nah, di sini kan ada tugas-tugas tuh. Kalau nanti argumennya yang masuk tuh preproses, maka nanti akan masuk di handle data gitu. Nah, ada di atas. Nah, handle data ini bukan metode yang sebenarnya untuk menghandle data, melainkan memerintahkan SageMaker untuk melakukan penanganan data yang sebenarnya. Ini lebih ke metadatanya. Misalkan seperti processing resources, ada stopping condition, app specification, dan sebagainya. Nah, ini juga penting. Nah, pengolahan data yang sebenarnya, artifak dari model source itu nanti akan disupply dari AWS SageMaker. Karena kita belum memulai AWS SageMaker untuk benar-benar mengolah datanya, maka tahap yang ini itu gagal, fail. Kemudian, seandainya ini berhasil, maka nanti akan masuk ke fase build. Oke, mari kita coba ke Amazon SageMaker untuk supply model source. Oke, SageMaker. Oke, baik. Kita akan membuat domain terlebih dahulu. Create domain. Oke. Oke, kita submit. Ya, proses pembuatan domain sedang berlangsung. Baik, SageMaker domain sudah siap. Mari kita coba lagi. Di sini ada user defaults, namanya adalah default 167 bla bla bla. Nah, dari user ini nanti bisa launch Amazon SageMaker Notebook. Oke, cuman saya masih penasaran dengan execution rule-nya ini. Baiknya saya kasih administrator rule untuk menghindari hal-hal yang tidak bisa dieksekusi karena kurang permission. Ada di rules. Nah, ini. Klik. Oke, kan saya tambah add permission. Administrator access. Attach policies. Ya, sudah. Mari kita launch Amazon SageMaker Studio. Ada di sini, Studio. Open Studio. Oke, hal ini membutuhkan waktu. Videonya akan saya pause hingga proses pembuatan Amazon SageMaker Studio selesai. Oke, Amazon SageMaker sudah jalan. Kita ke file, new, ke console. Oke, select kernel. Bukan. Kita ke file, new, terminal.
Oke. Kita akan git clone dari code commit. Oke. Oke, dan nah, mari kita lihat lagi di home. Nah, ini sudah ada di sini. Oke. Ini kita ada di branch main. Sekarang mari bikin branch model, karena yang dibutuhkan oleh code commit code pipeline ya yang di sini tuh merupakan dari branch model. Jadi maksud saya kita mengisi branch model di code commit supaya pipeline-nya berjalan. Git checkout branch model. Status. Baik. Kita hapus semua. Oke, kosong. Sekarang saya akan menyalin kode program dari buku yang saya rujuk untuk melakukan pengolahan data yang sebenarnya. Oke. Ya, selesai. Ada di notebook ini. Ya. Baik, sudah kita buka. Kita di sini akan diminta untuk memilih kernel. Pilih kernel Python 3, kemudian instance type-nya. Ini tentu saja digunakan dalam notebook ini. Jika teman-teman ingin instance yang lebih cepat, bisa dipilih tipe yang lebih besar. Namun saya akan stick dengan MLT3 medium. Select. Oke. Kemudian di kernel, restart kernel and run all cells. Restart. Kita tunggu sampai seluruh sel di Python Notebook sudah dijalankan. Oh ya, sudah selesai dijalankan. Notebook ini berisi pengolahan data yang sebenarnya, namun tidak benar-benar diolah. Maksud saya adalah, notebook ini, misalkan untuk sel yang ini ya, dia itu akan menulis sel ini ke model.py. Model.py itu isinya adalah ini, yang preprocess. Atau kita buka saja. Nah, preprocess, train, load model, dan evaluate. Nah, ini adalah kode program pengolahan data yang sebenarnya. Misalkan untuk di preprocess, kolomnya apa, kemudian dibaca datanya, kemudian hapus data rings karena dia merupakan target variabelnya, kemudian dibagi, dan seterusnya. Untuk yang train juga sama, kolomnya apa, training datanya bagaimana, validasi datanya gimana, untuk variabel X dan Y-nya bagaimana, dan lanjut. Nah, di sini kita tahu bahwa algoritma yang digunakan adalah jaringan syarat Virwan, di mana dia disusun dari dance 64, kemudian dance 1 sebagai penentu keputusan. Ini adalah library Keras TensorFlow seperti biasa. Tentu teman-teman bisa mengganti algoritma ini misalkan dengan random forest atau support vector machine atau yang lain. Karena ini adalah bagian di mana eksekusi pengolahan data yang sebenarnya dijalankan. Oke. Jadi intinya berkas ini, Abalone CI/CD model example ini kalau dijalankan akan menghasilkan 5 berkas yang lain.
berkas app.py. Misalkan ini merupakan entry point untuk API yang nanti akan digunakan oleh endpoint SageMaker. Misalkan di sini untuk yang invocations, ketika kita memanggil endpoint model yang sudah jadi, maka pertama-tama akan ditentukan apakah yang masuk itu tipenya text/CSV. Kalau benar, maka akan lanjut, datanya akan di reshape, kemudian diminta hasil dari prediksinya melalui metode prediction service.predict data. API-nya menggunakan Flask. Kemudian ada Docker file untuk membuat Docker image, karena nanti semuanya ini yang ada di proses training, dan proses evaluasi akan berlangsung dalam sebuah Docker image. Kemudian perintahnya apa saja. Nah, ini perintahnya. Jadi kita bisa tahu ada region yang dimasukkan, kemudian misalkan di sini workdir-nya tuh ini /opt/program, kemudian port yang di-expose adalah port 8080. Untuk model tadi sudah dibahas. Kemudian untuk Nginx dan wsgi.py ini digunakan karena kita menggunakan Flask. Oke, semua berkas sudah ada. Ini adalah artifak yang saya maksud. Tentu dalam menghasilkan artifak ini, best practice-nya adalah teman-teman explore dulu sampai yakin mau pakai algoritma apa, metode preproses yang seperti apa gitu. Jadi katakanlah di model.py ini si pembuat buku sudah yakin ingin menggunakan cara seperti ini, sehingga langkah-langkah yang ada di sini itu bisa lanjut ke tahap otomasi. Baik, karena sudah lengkap, mari kita push semua berkas ini ke code commit Abalone CI/CD pipeline di branch model. Kembali ke terminal, kemudian git status dulu. Gue sudah benar on branch model. Mari kita push. Oke, belum di setup. Kita push. Oh, karena branch-nya belum ada, jadi menggunakan upstream. Alhamdulillah. Setelah kita push, mari kita lihat di pipeline yang tadi sudah dibuat. Nah, ini karena kedua sumber yang dibutuhkan, yaitu main source dan model source, itu sudah terpenuhi semua, maka pipeline ini akan berjalan. Gitu. Dimana nanti ini gagal, mari kita lihat gagalnya kenapa. Oke, ini gagal karena ini isinya SRC, ini harusnya isinya adalah berkas-berkas yang lain. Mari kita coba submit lagi. Misalkan di app.py-nya kita tambah space supaya dia mau. Baik, mari kita tinjau lagi. Status. Iya, sudah benar ada di branch model. Kemudian berkasnya sudah masuk. Coba kita push lagi. Oke. Mari kita lihat di code pipeline apakah sudah tertrigger. Refresh. Iya, di code pipeline alhamdulillah untuk yang main source dan model source sudah valid. Tahap ini sudah sukses. Source. Sekarang
Lanjut ke fase build. Baik, ini yang code build juga sudah sukses. Di stage build sendiri ada beberapa fase, yaitu container build, pre-process, train, dan evaluate. Mari kita coba lihat yang container build. Klik details. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa melihat ada logs-nya. Tail logs. Kita bisa lihat bahwa Docker image sudah di-push ke ECR. Nah, di bagian mana dari pipeline kita kode ini dijalankan? Itu bisa dilihat di build details dan di build spec. Build spec adalah perintah yang digunakan untuk AWS Code Build untuk menjalankan hal-hal yang diperlukan. Misalkan ini contoh build spec-nya, ada version, kemudian ada fase, di mana fasenya tuh ada pre-build, build, dan post-build. Nah, kita bisa lihat nih, misalkan di pre-build, print logging into Amazon ECR, kemudian mencoba login. Sepertinya ini ingin melakukan Docker pull. Kemudian di fase build, perintah build-nya adalah seperti ini. Di build yang di directory yang saat ini ada. Untuk yang post build tinggal di push saja image-nya. Oke, saya juga penasaran. Mari kita lihat di ECR apakah benar image-nya sudah di push di sana. Oke, di ECR ada Abalone. Kemudian ada latest image. Ya, bahwa image-nya memang benar-benar sudah di-push di Elastic Container Registry. Nanti semua image yang ada akan muncul di sini, semua versinya kalau misalkan di-push berkali-kali. Baik. Mari coba kita lihat fase yang lain, kembali ke pipeline. Kemudian di training misalkan. Details, kemudian build details. Ada di bawah build spec-nya. Nah, ini juga sama, fasenya ada install, build, dan post build. Kemudian untuk perintah yang dilakukan, misalkan yang awal-awal itu ada install upgrade pip, kemudian reinstall Boto3. Sepertinya ingin melakukan panggilan API ke layanan AWS. Nah, ini adalah perintah penting yang dijalankan, yaitu Python artifact scripts build. Saya cari berkasnya. Artifact scripts build. Nah, kita ingin tahu argumen apa yang disupply. Kemudian argumen disupply adalah train. Nah, sehingga jika train di sini masuk, maka dia akan masuk ke handle training, kemudian ke handle status. Ini adalah bagaimana proses training berjalan. Kalau di handle training, coba kita lihat handle training. Ya, dia minta SageMaker untuk melakukan training dengan keterangan seperti ini, dengan training seperti ini, training input mode seperti ini, dan sebagainya. IPO-nya 200, dan sebagainya. Nah, di SageMaker-nya sendiri, perintah untuk training data yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, kita buka ini. Kemudian ada di model.py, di train. Nah, ini adalah proses training yang sebenarnya. Training mode, channel name-nya training, dan dilakukan segala sesuatu yang perlu untuk train sampai compile, summary, dan di feed. Standar saja untuk Keras TensorFlow. Supply train X, train Y, dan beberapa argumen yang lain, dan modelnya disimpan. Oke. Tadi ada di sini, di pipeline lagi. Oke, sampai di tahap evaluasi. Nah, sekarang pipeline yang sedang berjalan itu berhenti di approval. Ini membutuhkan persetujuan dari manusia. Apakah QA atau manager atau supervisor Anda itu setuju dengan kondisi model yang saat ini? Anggaplah misalkan saya setuju ya. Klik review, kemudian
Misalkan saya tulis this is good, misalkan saja, kemudian saya approve. Maka setelah di approve, fase yang selanjutnya yang akan berjalan adalah deployment, di mana ada dua fase, deployment build dan deploy endpoint. Nah, ini kode programnya ada di sini, di code commit. Saya ulangi lagi. Ini artifacts, scripts di deploy.py. Nah, ketika tasnya itu deployment build, maka akan mendapatkan execution ID di logs, kemudian dicari tahu image-nya di mana, kemudian dijalankan sedemikian sehingga nanti hingga muncul Amazon SageMaker endpoint. Nah, mari kita tunggu sampai proses deployment ini selesai. Baik, proses deployment sudah selesai. Mari kita lihat di SageMaker-nya. Nah, di sini kemudian di inference endpoints. Nah, ini ada Abalone endpoint in service. Ya, ini adalah URL dari endpoint kita. Tapi ini tidak bisa langsung di-consume karena pernah saya coba dan error. Nah, makanya saya menggunakan AWS Lambda, kemudian mengintegrasikan Lambda dengan API Gateway. Oke, mari kita coba AWS Lambda. AWS Lambda emang biasanya digunakan untuk merekatkan dua layanan AWS. Misalkan untuk mengatur apabila ada sebuah kejadian gitu di akun AWS teman-teman, maka aksi apa yang hendak dicapai. Di create function, kemudian balloon color. Oke. Python dan create function. Baik. Fungsi dari AWS Lambda sedang dibuat. Kemudian ya sudah selesai. Oke. Ini adalah kode program yang hendak di deploy. Di sini ada AWS Environment, ada endpoint name-nya sebagai environment. Oke, kita ke configuration. Environment variable, edit, add environment variable. Nah, tambahkan namanya. Tadi namanya Abalone endpoint. Oke, save. Kemudian untuk permission, ya saya juga ragu. Tapi untuk tutorial ini saya akan memberikan administrator permission pada AWS Lambda ini untuk kemudahan saja. Namun teman-teman tidak disarankan melakukan hal seperti ini, lebih baik memberikan permission yang spesifik. Let's polish this. Administrator access. Oke. Baik. Lambda sudah memiliki administrator akses. Saya harapkan nanti tidak ada error yang berhubungan dengan masalah admin. Kemudian di general configuration dan timeout. Timeoutnya setelah default adalah 3 detik. Cuman ingin saya tambahkan misalkan 1 menit 3 detik. Karena untuk inferensi model pembelajaran mesin biasanya memang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada 3 detik. Save. Kemudian kembali ke code dan kita deploy perubahan yang barusan kita lakukan. Baik, sudah di-deploy, kemudian kita tes. Kejadian 1. Kemudian event yang ingin saya uji adalah seperti ini. Ada data masuk 1 2 3 bla 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 sampai 7 0 1 0. Kemudian save. Nah, mari kita tes.
Iya, dari Lambda ini fungsi AWS Lambda berhasil memanggil AWS SageMaker endpoint yang hasilnya adalah ringsnya itu 92, sekian 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 dengan data yang masuk seperti ini. Nah, AWS Lambda ini tidak bisa langsung dikonsum oleh pihak luar. Saya ingin yang mengkonsum itu lewat Postman ya untuk tutorial ini tanpa autentifikasi. Tapi tentu teman-teman nanti best practice-nya itu dikasih token atau apa gitu. Nah, supaya fungsi Lambda ini bisa dikonsumsi oleh pihak luar, nah kita perlu menggunakan AWS API Gateway. Oke. Kita akan membuat sebuah API, REST API. Oke, build. Oke, new API, Abalone API, create API. Nah, kita akan buat metodenya adalah post, misalkan. Oke. Nama Lambda functionnya adalah Abalone caller. Ya, oke, save. Nah, kita tes apakah bisa. Nah, request body-nya adalah seperti yang tadi. Ini, kemudian kita tes. Nah, di tes ini ternyata sudah bisa ya. Responnya adalah ring 92 0,4 bla 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 seperti ini. Latensinya juga ada dan statusnya 200. Oke, sudah bisa. Kita coba langsung deploy saja. Deploy API. Deployment stage-nya new stage. Misalkan ini production, kita deploy. Nah, nanti URL yang diinfo itu adalah URL yang ini. Mari kita coba. Saya akan buka Postman. Ini adalah Postman saya dan ini adalah tadi yang saya salin. Coba kita tembak. Nah, dan hasilnya muncul di sini. Kalau misalkan saya ganti, apakah? Oh iya, ternyata memang hasilnya benar berganti. Nah, di Postman ini tanpa autentifikasi, tentu teman-teman di sini bisa nanti mengisi dengan yang lain. Namun untuk tutorial ini saya nyatakan sampai sini saja. Jadi kita sudah membuat beberapa hal yang cukup banyak menurut saya. Alhamdulillah ada 8 bagian yang penting, yaitu dari buat repository, kemudian buat pipeline stack-nya, dapatkan berkas artifaknya, kemudian pipeline-nya dijalankan, coba memberikan persetujuan dari model pembelajaran mesin yang berjalan, endpoint-nya udah diuji melalui fungsi Lambda dan berhasil, alhamdulillah. Kemudian dideploy di API Gateway dan berhasil dipanggil dari Postman. Baik teman-teman, tutorial kali ini sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.